Ibu guru hebat, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan melakukan coaching di mana saya sebagai pengamat 1 dan Pak Heri sebagai pengamat 2, Bu Iska sebagai coach dan Bu Diani sebagai coachnya. Sebelum kegiatan coaching dimulai, ada beberapa hal yang akan kami amati sebagai coach. Sebelumnya izinkan kami untuk menjelaskan rubrik penilaian yang akan kami amati. Baik, ibu-ibu, yang pertama kami akan amati adalah alur tirtanya ya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Jadi di percakapan ibu, alur tirtanya ini akan kami amati, di mana ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang akan ibu amati. Nah, jadi kompetensi apa yang harus ibu dapatkan itu akan kami amati nantinya Bu Iska ya. Lalu yang berikutnya adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ya. Itu adalah indikator yang akan kami amati. Oh ya, baik Bu Iska. Kompetensi coaching apa yang ingin ibu kembangkan? Oke, baik Bu Sophia, terima kasih. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama mengenai presence, yaitu adalah ilmu. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya mengajukan pertanyaan. Iya, bagus Bu ya. Ya, baik Bu. Dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi, ingin diobservasi Bu, dari ketiga kompetensi? Dari tiga kompetensi tadi ya Pak ya, ada presence, ada mendengarkan aktif, dan ada pertanyaan berbobot. Saya ingin mengembangkan kompetensi yang lebih tingginya dalam observasi ini, yaitu mengenai yang ketiga itu Pak, kompetensinya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik Bu Iska. Selain kompetensi yang ibu akan kembangkan, apa indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot? Indikator apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Oke, baik Bu. Sebagai coach, saya mengharapkan Ibu Andriani sebagai coach mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Andriani. Dan yang kedua, dari permasalahan itu tentu Ibu Andriani akan menunjukkan ide-ide baru sehingga ia mampu menemukan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Andriani. Baik, oke Ibu Iska. Nah, indikator pencapaian yang ingin diharapkan adalah agar Ibu Andriani menemukan solusi ya atas permasalahan dan memunculkan ide-ide baru yang muncul dari Ibu Andriani ya Bu ya, sebagai Ibu Andriani sebagai kuncinya. Baik Ibu Iska, saya rasa untuk di praobservasi ini cukup dari kami sebagai pengamat. Kami berikan kepada Ibu Iska dan Ibu Andriani untuk memulai praktik coachingnya. Ibu, silakan. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Andriani. Selamat siang Bu Iska. Apa kabar? Kabar baik Bu. Ibu sendiri apa kabar? Agak kurang baik Bu. Ada apa Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihatnya tidak seceria biasanya, karena yang saya kenal Ibu Andriani ini orang yang ceria, yang suka memberikan kelucuan seperti itu. Itu dia Bu. Apa Bu Iska ada waktu sekarang? Kebetulan Ibu, hari ini jadwal masuk saya itu di 2 les akhir. Jadi saya masih punya waktu kosong Bu, sekitar 3 jam. Kalau Bu Iska ada waktu, saya mau cerita Ibu. Kebetulan saya juga lagi freelance. Tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama loh Bu. Gak apa-apa Bu,
Untuk Bu Andriani apa sih yang nggak saya lakukan? Bagaimana Bu kalau kita ngobrolnya di kantin aja kali ya Bu ya, supaya agak nyaman karena kebetulan ini kan lagi jamnya kosong gitu kan Bu. Cuma di sini Bapak Ibu itu kan masih ada, Ibu jadi nggak puasa ceritanya. Gimana Bu Andriani, kita ke kantin? Wah, ide yang bagus itu Bu. Iya, sekalian kita minumnya Bu ya. Oke. Jadi apa nih Bu yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Tidak apa loh Bu, ayo dicoba diceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya ingin Bu, minggu depan anak-anak sudah waktunya penilaian akhir semester. Tapi ada satu siswa saya Bu, namanya si Dayat. Si Dayat ini keinginan belajarnya sangat rendah Bu. Terkesan tidak peduli dan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu-ibu. Oh, si Dayat ya Bu ya. Berarti ini termasuk sudah meresahkan lah ini ya Bu ya. Oh, begini. Jadi bagaimana Bu? Coba Ibu lanjutkan ceritanya. Dan saya juga khawatir dia tidak mengerti apapun tentang pelajaran dan pastinya nilai-nilai tugasnya selama ini juga kosong. Begitu. Jadi menurut Ibu pembicaraan kita hari ini kira-kira apa? Saya ingin sama Bu Iska untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Amin, amin. Mudah-mudahan ya pertemuan kita hari ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Terus terang yang keinginan belajarnya sangat rendah, terkesan nggak peduli, tidak mau mengerjakan tugas apapun yang diberikan oleh bapak dan ibu yang masih Oh gitu ya. Jadi kalau menurut Ibu lah, dari yang Ibu paparkan tentang si Dayat ini tadi ya Bu ya, tadi Ibu katakan keinginan belajarnya rendah, pesannya nggak peduli, dan tidak mengerjakan tugas. Jadi dia di posisi berapa ini ya Bu skalanya kalau kita buat dari 0 sampai 10? kira-kira 5 lah. Iya. Rendah sekali Bu, tapi ya mudah-mudahan masih bisa kita tingkatkan lagi lah dengan Iya. Jadi kalau seperti itu, apa hambatannya sehingga membuat si Dayat ini menjadi terhambat dia dalam keinginan belajarnya itu serta kepeduliannya, bahkan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bapak dan ibu yang masuk di kelasnya itu jadi terhambat dia memperoleh yang terbaik. Kira-kira apa hambatannya? Jadi gini Bu, setelah saya telusuri latar belakang keluarganya, ternyata si Dayat ini dibesarkan oleh ibu sambungnya Bu, bukan ibu kandungnya, sejak usia dia 3 tahun. Karena ibu kandungnya meninggal dunia ketika melahirkan dia. Saat ini Dayat itu tinggal sama ibu sambungnya di rumah neneknya Dayat dari pihak ayahnya Bu. Nah, nenek ini yang selalu membela Dayat, selalu melakukan pembelaan jika Dayat berselisih paham dengan ibu sambungnya. Nenek ini terkesan memanjakan dan selalu menuruti keinginan si Dayat, termasuklah dalam hal belajar. Jika si Dayat tidak mau sekolah, tidak mau belajar, nenek selalu melakukan pembelaan dan membenarkan perbuatan Dayat. Iya ya, berarti si Dayat ini punya ibu sambung ya Bu ya. Gimana ya? Neneknya mungkin gimana ya perasaan dia sebagai nenek terhadap cucunya, pasti apalagi si nenek kali dia kan gara-gara ibaratnya dia nggak punya maksudnya tinggal ibunya jadi sedih mungkin ya, jadi seperti itu ya. Iya. Berikan kasih sayang ke dia ya.
Jadi dari masalah yang seperti inilah Bu, bagaimana sih pendapat Ibu terhadap kondisi dari si Dayat dan juga kondisi dari nenek, kemudian dari pihak ibu sambungnya bagaimana? Saya sudah pernah Bu bertemu dengan ibu sambung Dayat ya. Dan itu ibu sambung Dayat sendiri yang menjumpai saya Bu untuk berkeluh kesah lah kepada saya mengenai Dayat. Nah, namun saya belum pernah bertemu dengan nenek ataupun ayah kandung dari si Dayat. Saya sudah mendengar ini cerita dan keluh kesah dari ibu sambung Dayat ya. Tapi dari ceritanya ibu sambung Dayat ini, saya melihat dan mengetahui sekali bahwa ibu kandungnya ini sebenarnya sangat sayang kepada Dayat. Karena kan dari kecil ya Bu ya dirawat sama ibu sambungnya tadi ya. Ibu sambungnya ini Dayat ini mendapatkan pendidikan yang baik, menjadi anak yang baik, masa depannya baik. Nah, namun karena nenek tidak memberikan kepercayaan penuh kepada ibu sambung Dayat ini untuk mendidiknya, sehingga ibu sambung Dayat ini sangat mengharapkan agar saya sebagai wali kelasnya lah, istilahnya kan saya ibu kedua lah ya Bu, orang tuanya dia di sekolah. Dia berharap saya dapat membantu untuk membangkitkan semangat belajar Dayat, agar Dayat itu bisa peduli untuk pendidikannya sebagai bekal masa depannya nanti. Itulah harapan dari ibu sambung Dayat Bu. Begitu ya Bu ya. Berarti luar biasa ibu sambungnya ya Bu. Apalagi Bu katakan tadi mulai dari kecil ya Bu ya. Kalau mulai dari kecil itu seperti anak teman sendiri lah ya Bu ya. Iya. Luar biasa lah ibu sambung. Apalagi apabila Bu katakan itu apalagi kan yang namanya ada perubahan dari si Dayat kan begitu ya Bu. Jadi kira-kira apa kira-kira antisipasi yang akan lakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tadi Bu? Nah supaya apa? Pastinya seperti tujuan kita yang awal tadi ya Bu ya, supaya si memiliki keinginan belajar yang tinggi, kemudian si Dayat juga mau mengerjakan PR dari Bapak Ibu guru, dan tentunya si Dayat ini juga ada kemauan belajarnya, kan begitu ya Bu ya, dan lagi seperti itu. Nah, apa kira-kira cara ataupun strategi yang akan dilakukan? Kira-kira saya ingin menunjukkan kemauan dan kesadaran diri dari Dayat akan pentingnya pendidikan, sehingga itu mampu memotivasi dirinya untuk lebih semangat belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bapak dan ibu guru yang masuk di dalam kelasnya. Mantap Bu, keren banget strategi yang dilakukan. Nah, jadi saya harapkan juga Bu, mudah-mudahan Dayat bisa berubah seperti itu ya Bu ya. Ternyata ibu sambungnya ini luar biasa ya, karena yang saya dapatkan dari ibu sambungnya ini merawat si Dayat itu mulai dari kecil, itu ya Bu ya. Nah, dan tentunya harapan Bu Dayat nggak jauh beda lah dengan seperti kita. Dan saya luar biasa dan apresiasi sekali dengan Ibu Dayat. Jadi Bu, kira-kira apa sih Bu antisipasi Ibu dalam mengatasi hambatan ini supaya harapan Ibu, harapan kita lah ya Bu ya, sama harapan orang tua sambungannya, itu sambungnya Ibu, si Dayat itu memiliki keinginan belajar yang tinggi, semakin peduli, dan tentunya mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Mungkin antisipasi saya Bu, saya ingin melakukan home visit dulu Bu ya ke rumah Dayat untuk menjalin komunikasi dengan orang tua dan nenek dari si Dayat. Karena kan yang menjadi hambatan bagi saya dalam permasalahan ini adalah salah satunya nenek. Karena selain orang lain dan orang tua, peran nenek dalam mendidik Dayat ini juga sangat besar. Saya ingin melihat dan menjalin komunikasi langsung dengan nenek Dayat
untuk lebih mendalami latar belakang keluarga Dayak. Oke, bagus sekali ya Bu ya antisipasinya. Nah, kalau seperti itu Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan agar tujuan awal yang tadi, pertemuan kita tadi itu dapat tercapai seperti itu? Dalam hal ini, saya ingin memanggil Dayak mungkin Bu, untuk mencari tahu lebih jauh apa yang menjadi penyebab Dayak tidak bersemangat untuk belajar. Dengan mencari tahu dari Dayak, mungkin dengan menerapkan segitiga restitusi nantinya ya Bu ya, saya berharap bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan Dayak ini. Wah, ide Ibu luar biasa. Patut diacungkan jempol Bu. Saya salut strategi yang Ibu lakukan itu. Semoga terrealisasi ya Bu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apa yang menjadi komitmen yang dilakukan agar ini rencana aksi itu dapat berjalan? Saya ingin menumbuhkan kemauan dan kesadaran dari diri Dayak akan pentingnya pendidikan, sehingga Dayak mampu memotivasi dirinya untuk lebih semangat belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru yang masuk di dalam kelasnya. Gitu ya. Baik Bu. Selanjutnya, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah menerapkan segitiga restitusi kepada Dayak? Saya akan memantau perkembangan dan perubahan yang dilakukan ke depannya. Mungkin dengan membuat suatu buku catatan khusus ya Bu ya, untuk memantau perubahan pada diri Dayak atau perkembangan pada diri Dayak ke depannya nanti. Oh, begitu ya. Baik Bu. Selanjutnya siapa ini yang akan dilakukan sehingga tujuan awal tadi saya melibatkan tentunya juga menjalin komunikasi ataupun kolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru yang masih di dalam kelas Dayak ya Bu ya, untuk memantau perkembangan Dayak. Selain itu juga akan berkolaborasi dengan guru BK. Saya dengan guru BK. Di kelas tentunya guru BK yang masuk di kelas saya. Dan tentu juga saya tetap menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua Dayak agar sama-sama dapat memantau perkembangan Dayak. Wah, bagus sekali Bu Andriani. Harus seperti itu memang ya Bu ya. Nah, baiklah. Sekarang saya sudah mengetahui Bu apa yang harus Ibu lakukan ya, sehingga masalah Ibu boleh teratasi. Saya yakin kok Ibu Andriani pasti dengan solusi-solusi yang diberikan ini anak-anak Dayak pasti akan semangat lagi belajar, peduli dan mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Iya Bu, amin. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik Bu Andriani. Kita review kembali ya tentang pembicaraan kita tadi. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam pembicaraan kita saat ini mulai dari awal sampai akhir? Saya mendapatkan suatu solusi Bu atas masalah yang saya hadapi dengan Ibu menyampaikan keluh saya ini, sehingga saya bisa memunculkan ide-ide saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih sekali lagi Bu Siska. Wah, Ibu Andriani memang hebat, luar biasa. Semangat Bu Andriani ya. Saya tunggu kabar baiknya ke depan. Dan saya juga minta kepada Bu Andriani, jangan dimasukkan ya Bu, jika ada masalah kita bisa komunikasi biar kita boleh menghadapi. Oke, terima kasih Bu Andriani. Terima kasih kembali Bu Iska. Sama-sama Bu. Terima kasih atas praktik coaching yang
Ibu Iska dan Ibu Andriani lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu Iska. Tapi sebelumnya kami akan mengevaluasi dulu coaching tadi. Secara garis besar, indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Dan mengenai alur kurta tadi juga sudah tampak semuanya. Sudah saya checklist semuanya ya Bu. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab juga sudah nampak. Baik, mengenai kompetensinya yaitu mengajukan pertanyaan bobot juga sudah mulai tampak ya Bu ya. Tadi kami amati di sini, tadi sudah tampak. Terus mengeluarkan pertanyaan berbobot ini juga tadi telah menemukan solusi, menunjukkan potensi dari Ibu Andriani, menemukan solusinya itu juga mulai nampak itu dari hasil pengamatan kami. Selain itu saya juga ingin melakukan pertanyaan kepada Ibu Iska. Apa indikator yang tampak dari hasil percakapan Ibu dengan Ibu Andriani? Oke, baik Bu, terima kasih. Indikator yang tampak yang sudah saya lakukan dengan percakapan bersama dengan Ibu Andriani, bahwa masalah yang dihadapi Ibu Andriani tentang si Dayat yang dia tidak bisa dikatakan kurang dalam hal mengenai pembelajaran, tidak juga ini Bu Andriani menemukan suatu solusi, di mana solusi ini Ibu Andriani kembangkan, memiliki ide-ide yang bagus, ada dengan cara menggunakan dari segitiga distribusi seperti dia pembagiannya. Jadi luar biasa bisa menurut saya Bu, karena memang indikator ini tercapai. Ibu Andriani memiliki masalah dan dia juga memiliki ide yang kreatif dalam menemukan masalah atau membicarakan masalah yang dihadapi oleh Ibu. Ya Bu. Baik Bu Iska, tadi juga Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Andriani menggunakan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, Ibu Iska juga sudah merasakan bagaimana menjadi seorang coach. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kompetensi coach apa lagi yang akan Ibu kembangkan di kemudian hari? Oke, baik Pak. Yang saya udah lakukan adalah kompetensinya mengenai pertanyaan berbobot. Nah, tentunya pertanyaan berbobot ini juga nanti di kemudian hari akan saya lebih kembangkan lagi. Kemudian yang lebih saya kembangkan lagi, belum saya inikan, yaitu mengenai kesadaran penuh atau presence, kemudian apalagi waktu ini akan saya seperti itu ya Pak. Baik Ibu Iska, luar biasa Ibu Iskanya. Terima kasih atas coaching hari ini ya Ibu Iska bersama rekan coachingnya Ibu Andriani dan tentunya rekan pengamat saya Pak Heri ya Pak ya. Ya Bu. Luar biasa mereka ini kan Pak. Ya, luar biasa Bu. Tibalah kita di penghujung kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang direncanakan Ibu Iska dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi segera teratasi. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita semua. Sore Terima kasih Bu. Pak. Selamat sore Bu.